Shalom adik-adik. Wah, kayaknya kurang pada semangat nih. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Perkenalkan, nama aku Kak Yosef. Kak Cia, Kak Angel. Ngomong-ngomong, kakak-kakak semua, apa kabar nih? Aku mah baik. Kalau aku selalu baik. Kalau adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Tentunya baik dong, karena kita bersama Tuhan Yesus. Nah, Kak, hari ini kita ingin memuji Tuhan. Yuk, teman-teman yang di rumah, bangun berdiri. Kita mau puji Tuhan sama-sama, yuk. Nah, sebelumnya kita mau berdoa. Sebelum berdoa, kita harus lipat tangan, tutup mata. Yuk. Kakak, sebentar. Kayaknya adik-adik yang di rumah masih belum tutup mata sama lipat tangan tuh. Loh, kawan kan nih. Yaudah, yuk kita lihat ya. Semuanya kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak kami, kita mau belajar, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kau berkati hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita ada satu cuplikan video dulu nih. Kita tonton sama-sama ya. Apa sih, Pak? Ini jangan HP terus dong. Baca kitab. Nggak mau apa? Oh, nggak ada membaca kitab. Nah, sekarang kita ingin memuji Tuhan. Yuk yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan, oke? Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, pada hari ini Ibu Heni akan menyampaikan firman Tuhan tentang ketaatan dan rasa hormat kita sebagai anak kepada orang tua. Adik-adik, sudah siap belum Alkitabnya? Kalau belum, ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Sekali lagi ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Ayo, sudah siap kan? Kita akan baca sama-sama ya. Judulnya Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik, selama adik-adik di rumah saja, apakah adik-adik taat dan hormat sama papa mama? Ayo, ini Bu Heni ada buat
ciri-ciri anak yang taat dan hormat dan anak yang tidak taat dan tidak hormat. Yang pertama, di sini anak yang taat dan hormat ya. Kalau yang kolom ini tidak taat dan tidak hormat. Yang pertama, suka membantu. Anak yang taat dan hormat kepada papa mamanya suka bantu. Ya. Sebaliknya, yang tidak taat dan tidak hormat tidak melakukan perintah yang diberikan oleh orang tuanya. Misalnya apa? Adik-adik disuruh mama bantuin beresin buku-buku, ya. Misalnya habis belajar, buku-bukunya harus diberesin, tasnya dirapiin, dimasukkan kembali ke tempatnya. Adik-adik turut apa enggak? Ya? Apa jawab-jawab bilang enggak ah, begitu. Kemudian yang kedua, anak yang taat dan hormat kepada orang tua itu rajin. Sebaliknya yang tidak taat dan tidak hormat malas. Rajin apa? Rajin bangun pagi, ya. Sehingga tubuh kita juga sehat kalau bangun pagi. Ada yang malas, mentang-mentang di rumah saja, ya, lagi libur, bangunnya siang-siang. Kemudian yang ketiga, anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya patuh dan penurut. Sebaliknya, yang tidak taat dan tidak hormat kepada papa mamanya suka membantah, suka melawan sama papa mama. Ya, misalnya dibilangin, adik-adik dikasih tahu tidak boleh jajan, tidak boleh jajan di tempat itu karena jajanannya itu tidak bagus, ya, tidak bersih. Tapi adik-adik suka melawan. Papa pelit, ya, mama pelit, mau jajan aja nggak dikasih, suka marah, ya, karena apa yang diminta tidak dikasih, jadi membantah, melawan sama papa mama. Itu tidak baik ya adik-adik. Kemudian yang keempat, kalau kita anak yang taat dan hormat sama papa mama, kita hidupnya tertib. Tetapi yang tidak taat dan tidak hormat, hidupnya berbuat semaunya sendiri, tidak mau diatur, ya. Misalnya kalau di rumah papa mama bilang udah jam 9, udah waktunya tidur, tapi adik-adik nggak mau. Nggak belum ngantuk, masih mau nonton, masih mau main game, masih mau chatting-chatting, ya. Artinya itu adik-adik tidak mau diatur, tidak mau tertib terhadap papa mama. Nah, adik-adik, kalau anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kenapa sih kita mesti taat dan hormat sama orang tua? Ya, pasti adik-adik kepingin tahu kan, emang kenapa kita mesti taat dan hormat sama papa mama? Yang pertama, papa mama orang tua kita yang melahirkan kita. Kalau nggak ada papa mama, kita nggak mungkin ada di muka bumi, ya kan? Yang kedua, papa dan mama selama ini sudah mengurus kita, bekerja keras, ya, berkorban buat kita anak-anaknya. Adik-adik, ya, dari masih bayi diberi minum susu, kemudian sudah besar dikasih makan, dibiayai untuk sekolah, ya, diberikan kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah dan segala macam. Bahkan adik-adik juga dikasih mainan, diberikan aktivitas yang membuat adik-adik senang. Itu perjuangan dari orang tua kita, papa dan mama. Dan yang ketiga, ini yang perlu adik-adik ketahui, hormat, taat sama orang tua itu adalah perintah Allah. Seperti tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan kita harus taat dan hormat kepada papa mama, ya. Ini perintah yang penting. Coba kita baca lagi, ya. Efesus 6 ayat yang ke-1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata begitu. Ini perintah Tuhan. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, ini perintah yang penting dari Tuhan Allah kita buat kita semua adik-adik,
ya. Jadi kita harus mentaati firman Tuhan dengan cara taat dan hormat kepada orang tua kita, papa mama kita. Nah, kalau kita taat, hormat sama papa mama kita, apa sih berkatnya? Di Efesus pasal yang ke-6 ayat 3 bilang seperti ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik tentu ingin hidupnya berbahagia kan? Tidak mau kan hidup susah, hidupnya menderita, hidupnya sedih. Pasti kita semua pingin hidupnya berbahagia. Kemudian adik-adik juga pingin panjang umur nggak? Tentu kita semua pingin umur panjang, ya. Nah, itu adalah berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan. Kalau kita taat dan hormat kepada papa mama kita. Adik-adik, selama di rumah saja, Bu Heni pesan ya, kita tetap harus berdoa, memuji Tuhan, ya, nyanyi buat Tuhan. Kemudian jangan lupa baca firman Tuhan. Amin adik-adik. Jangan karena di rumah saja sudah tidak tahu, sudah tidak pernah baca Alkitab, sudah tidak pernah nyanyi buat Tuhan, sudah tidak pernah berdoa, ya. Hanya main saja. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya dalam keadaan apapun kita tetap setia, ya, mengikut Tuhan. Kita tetap berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, dan kemudian baca firman Tuhan. Ajak papa mama mesbah keluarga. Dan kalau papa mama ajak mesbah keluarga, adik-adik harus patuh. Jangan membantah, jangan bilang, enggak ah, males, enggak ah, nanti aja, enggak ah, enggak penting, enggak ah, aku enggak mau. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Di masa seperti sekarang, kita semua harus tetap meninggikan nama Tuhan. Amin. Ajak papa mama, ajak adik, kakak, saudara-saudara yang tinggal satu rumah, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang Bu Heni sampaikan. Kiranya adik-adik semua mengerti ya. Sekali lagi, adik-adik harus jadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Yang seperti tadi Bu Heni tulis ya. Suka bantu, kemudian rajin, patuh, penurut, dan tertib. Anak-anak yang seperti ini hidupnya akan diberkati Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hah? Iya Pak, Kamu kenapa? aku sakit Pak. Tanya kamu sih main HP terus. Nah, nanti baca kitab ya. Iya Pak. Berkati Tuhan. Mulai sekarang nanti aku bakal baca kitab kok. Oke, bagus. Iya Pak. Ayo, udah pada denger kan firmannya? Ayo pada dapat apa? Kalau kakak sih dapatnya, kita tuh harus selalu hormat sama orang tua. Di sini adik-adik pasti kakak percaya rajin nih, pasti bantuin mama papanya. Bagus adik-adik, kita harus rajin dan selalu bantu mama papa. Jangan males ya. Nah, kita udah selesai ibadah. Kita tutup ibadahnya dengan doa bareng-bareng ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, terima kasih selalu Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, masing-masing Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.